Assalamualaikum, hai guys. TWS bisa jadi salah satu kebutuhan penting untuk menunjang kebutuhan sehari-hari untuk komunikasi telepon, video call, atau hiburan seperti dengerin musik maupun main game. Nah, setelah semingguan ini gua pakai Realme Buds Air 3, akhirnya gua dapat menyimpulkan beberapa alasan kenapa gua nyaman banget sama TWS ini. Dan mungkin TWS ini bisa jadi pilihan kamu yang sekarang lagi butuh TWS dengan super kenyamanan. So, kira-kira apa aja yang kita bahas? Guys, jika kamu beli TWS ini, di dalam boxnya kamu tentu akan dapat TWS-nya, user guide atau buku panduan, kartu garansi, satu keterangan fitur Realme Buds Air 3, dan gak lupa juga kabel charger Type-C beserta ukuran AirTip besar dan kecil. Untuk spesifikasinya, TWS ini menggunakan jeroan Realme chip R3 dan kristal polimer driver 10 mm, NC sampai 42 dB, tersertifikasi sama TÜV Rheinland, sudah IPX5 juga dan Bluetooth 5.2. Lalu support untuk audio codec ESC dan SBC. Berbicara soal desain, gua seneng banget sama desain case-nya ini. Body casingnya ini terbuat dari polikarbonat dengan perpaduan warna doff dan glossy di atasnya. Di bagian atas case-nya ada logo atau tulisan Realme, dan balutan glossy-nya ini bikin case tambah mewah atau terlihat premium gitu. Buds Air 3 punya dua variasi warna, Galaxy White dan Starry Blue yang gua pegang ini. Dan untuk model kayak gini, gua rasa tidak mudah kotor ataupun tidak mudah meninggalkan jejak sidik jari. Case ini memiliki ukuran memanjang ke samping dengan dimensi 64,5 x 48,3 x 24,3 mm dan beratnya sendiri di kisaran 37 graman aja. Selain nyaman digenggam, tentu mudah banget diselipin di tas maupun di saku celana. Nah, di bagian samping sini ada tombol firing dan di bagian depan ada LED indikator, lalu di bawahnya ada port Type-C untuk isi daya baterai. Charging case-nya ini enak banget kalau dibuka tutup, dan bagian airbag-nya ini nempel kuat walaupun gua goyang-goyang kayak gini. Untuk airbag-nya ini tangkainya lebih pendek dibanding seri pendahulunya, yaitu Realme Buds Air 2. Dan bagusnya Realme memberikan dua perpaduan warna doff dan glossy di tangkainya ini. Nah, buds-nya ini juga udah dilengkapi sertifikasi IPX5, jadi nggak usah khawatir jika pas dipakai nanti terkena cipratan air ataupun keringat. Bobot airbagnya ini terbilang ringan, berat kedua airbagnya hanya 8 graman aja. Dan bahan airtipnya ini juga kerasa lembut. Pas gua masukin airbag ini ke kuping, beneran kedap banget. Suara di sekitar itu ketutup. Dan selain airbag ini nyaman dipakai, tidak mudah copot kalau digoyang, kayaknya tampilan pun lebih terlihat gaya. Untuk pairingnya terbilang mudah, hanya aktifin Bluetooth dan tekan aja 3 detik di bagian samping ini. Nanti otomatis TWS akan terhubung. Dan setelah terhubung nanti di sini bakal muncul pop-up di atas mengenai informasi baterai dari case maupun kedua airbagnya. Hal terpenting dari sebuah TWS tentu kualitas audionya. Dengan driver dinamis 10 mm, audionya ini terdengar jernih dan kenceng saat dengerin musik atau nonton video. Dengerin musik di level 80%-an aja masih kerasa nyaman, tidak pecah sama sekali. Nah, lewat aplikasi Realme Link kita bisa memilih 3 preset EQ, normal, bass boost plus, dan bright. Di aplikasi ini kita juga dapat mengetahui semua informasi baterai dari kedua earbuds atau case-nya. Bisa juga mengaktifkan fitur-fitur seperti mengaktifkan fitur ANC, mode game, dual connection, dan lain-lain. Sebenarnya di sini ada fitur customized audio tuning. Cuma sayangnya di smartphone ini gua nggak bisa ngetes fitur ini. Nah, keterangan di sini kayak gini nih. Fungsi ini tidak tersedia di perangkat virtual, belilah yang sungguhan untuk mencobanya. Nah, kira-kira buat pengguna TWS ini bisa jelasin kenapa ini kayak gini. By default, karakteristik suara Realme Buds Air 3 cenderung ke netral. Stereonya kuat, bassnya cukup tanpa mengurangi dominasi treble dan vokal. Sound stagingnya juga lumayan luas, enak banget kalau putar video musik yang lagi konser gitu. Kalau dengerin musik sih menurut gua lebih cocok dengerin musik genre pop ataupun rock. Ya, gua bilang tadi dengerin musik enak karena fitur NC 42 dB yang dibawanya. Fitur ini bakalan ngilangin suara bising atau noise dari luar lebih kuat lagi. Untuk mikrofonnya juga udah dibekali dual AI Mic Noise Cancellation yang pasti suara dari luar akan kesaring dan suara telepon atau perekaman suara akan terdengar jelas. Guys, jadi kayak gini suara mikrofon dari TWS Airbuds 3.
Ini gua rekam pakai aplikasi bawaan dari smartphone-nya. Nah untuk suara ini apa lumayan jelas? Gua rekam ini posisi hujan yang cukup lumayan gede. Nah untuk hasil mikrofonnya ini kamu bisa nilai dari 1 sampai 10 kira-kira sebagus apa. Tulis di kolom komen ya. Dan setelah ini bakalan ada video hasil tangkapan suara NC-nya ketika di kereta, tepi jalan, tempat nongkrong, dan di bandara. Kamu bakalan ngerasain perbedaannya ini kayak gimana. And let's get to video. Touch control merupakan fitur penting yang bisa memudahkan kita untuk mengoperasikan apa yang sedang kita putar di smartphone. Memudahkan kita untuk memutar atau memindahkan musik hanya dengan satu sentuhan aja. Nah, Realme Buds Air 3 kita tap 2 kali untuk memutar atau menjeda musik. Bisa juga untuk menjawab atau untuk mengakhiri panggilan masuk. Tap 3 kali untuk lagu selanjutnya. Tekan dan tahan 2 detik untuk mengaktifkan fitur ANC atau untuk menolak panggilan masuk. Lalu tekan dan tahan 2 detik pada kedua earbuds untuk mengaktifkan mode normal atau mode game. Realme juga menambahkan fitur transparency mode yang dimana fitur ini sangat penting saat ngobrol sama orang di sekitar. Kita bisa tetap fokus dengerin obrolan tanpa perlu melepaskan earbuds ini di telinga. Nah untuk aktifin fitur ini kita tahan aja 2 detik di earbuds kanan. Buat kalian pecinta game, tenang gak usah khawatir. Realme Buds Air 3 juga udah dibekali 88 ms super low latency. Pokoknya kalau main game seperti PUBG Mobile atau Free Fire, suara tembakan, langkah kaki, atau efek sound seperti kendaraan bakalan lebih kerasa. Nah ngomongin soal delay, cuma sedikit sih tapi gua gak ngerasa keganggu gitu. First Blood. Buat kalian pengguna gadget yang terbiasa pakai 2 perangkat sekaligus, fitur Dual Device Connection ini akan sangat berguna banget. Karena di sini kalian nggak perlu lagi ribet untuk disconnect dan sambungin TWS dari perangkat satu ke perangkat satunya lagi. Wah, kalau ini canggih banget. Realme Buds Air 3 dibekali baterai 546 mAh untuk case-nya ini dan 43 mAh untuk masing-masing earbudnya. Untuk daya tahan baterai, Realme Buds Air 3 mampu memutar musik sampai 30 jam nonstop jika fitur NC-nya dimatikan dan 22 jam untuk NC-nya tetap aktif. Untuk pengisian daya sendiri terbilang cepat, hanya membutuhkan waktu 1 jam dari 0 sampai 100%. Dan misalkan kalian ngerasa terburu-buru, kalian bisa juga cas selama 10 menit dan nanti Buds Air 3 mampu dengerin musik sampai 1,5 jaman.
Pas video ini dibuat, Realme menawarkan harga sekitar 600 ribuan. Dan menurut gua, TWS sekelas menengah ini cocok dengan harga segini. Ya, untuk kualitas audio hampir setara dengan TWS di harga 1 juta lebih. Ditambah lagi dengan fitur andalannya seperti info yang ada di belakang box, ada 42 dB active noise cancellation, bisa putar musik 30 jam, customized audio tuning yang nggak bisa gua tes, 10 mm bass boost driver, dual device connection, dan 88 ms low latency untuk main game. Jadi pengalaman gue semenjak pakai TWS ini buat kebutuhan sehari-hari lancar-lancar aja. Ya walaupun gue belum nyobain fitur yang ada di aplikasi Realme Link. Tapi gue pribadi lumayan oke lah dengerin musik cuma sama fitur ANC-nya aja. Paling cuma satu, TWS ini nggak bisa atur volume saat dengerin musik. Hal sepele sih, tapi it's oke lah. Dipakai telepon atau rekam suara pokoknya lancar abis. So mungkin segitu dulu untuk video hari ini. Like jika suka, komen, dan subscribe.